solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, tadi pagi saya mendengarkan berita yang menggemparkan diri saya. Jepang menyerah. Dan saya mendengar ini melalui siaran luar negeri. Yang berarti saudara-saudara sekalian menyebabkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu saya mendesak saudara-saudara sekalian agar mempercepat proklamasi kemerdekaan ini. Itu merupakan kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Tapi maksud Tuan tentang kekosongan kekuasaan itu apa? Jepang kan sudah menyerah kepada sekutu. Tetapi Belanda ataupun sekutu belum sepenuhnya menguasai negeri ini. Dimengerti. Terima kasih atas penjelasan Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini, Tuan? Mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah dari Jepang karena kita akan membentuk kemerdekaan sendiri. Bung Darwis benar. Persoalan kemerdekaan ialah persoalan yang penting. Oleh karena itu, kita harap Bung Karno dan Bung Hatta segera melepaskan segala persoalan tentang Jepang. Saya setuju dengan Bung Wilopo. Sebaiknya kita segera berbicara kepada IR Soekarno dan Bung Hatta untuk segera menjalankan proklamasi kemerdekaan. Kalau memang begitu saudara-saudara sekalian, saya akan mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta secepat mungkin agar kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju usulan Anda, Bung. Karena waktu inilah yang tepat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Lalu, bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta tidak setuju sama itu semuanya? Kalau memang mereka tidak setuju, kita akan terus meyakinkan mereka dan mendesak mereka agar untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan ini. Wah, tunggu dulu. Jangan gitu. Tenang. Kita harus merdeka. Harap tenang semuanya. Baiklah. Sampai di sini saja rapat kita siang ini. Kalian bisa kembali ke rumah kalian masing-masing. Kita harap Bung Hatta dan Bung Karno angkat bicara segera. Baiklah, jika begitu, Bung, kami izin pamit terlebih dahulu. Sampai berjumpa besok. Oke, kalau begitu besok kita akan menemui Bung Karno dan menyampaikan apa yang kita rapatkan hari ini. Dan untuk saat ini kita cukupkan rapat di sekarang dan sekarang kita kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat untuk besok. Baik, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bu. Sudah lama menunggu di sini. Sekitar setengah jam, Bu. Ya udah, masuk dulu, Bu. Nggak mau. Silakan duduk, Bu. Jadi sebenarnya apa keperluan saudara datang ke sini? Bung, tadi pagi saya mendengar kekalahan Jepang melalui radio. Lantas bagaimana nasib kemerdekaan kita yang dijanjikan oleh Jepang? Iya, saya juga mendengarnya. Tapi soal kemerdekaan, bukankah itu tanggung jawabnya PPKI? Tapi Bung, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah yang diraih, yang dicapai, yang diperjuangkan, bukan oleh tangan Belanda, Jepang atau siapapun itu, Bung. Iya, memang. Aku setuju denganmu. Kemerdekaan itu memang ada di tangan kita, di tangan bangsa ini. Tetapi untuk urusan penyelenggaraannya, bukankah itu tanggung jawab PPKI? Kan mereka diciptakan, organisasi itu diciptakan untuk itu. Kalau memang begitu, saya mengusulkan bahwasanya kita akan melaksanakan kemerdekaan secepat mungkin dan tanpa bantuan Jepang, PPKI atau apapun itu. Saya mohon. Iya, saudara. Saya sebenarnya juga setuju. Namun kita sebagai bangsa ini kan tidak bisa bertindak sendiri. Kita kalau bertindak sendiri, anggapannya kita ini melangkahi tugas PPKI. Soekarno selaku ketua PPKI juga saya rasa tidak akan menyetujui hal ini. Jadi lebih baik kita bicarakan dengan Soekarno dulu. Kalau kata Bung begitu. Iya, gitu. Mungkin sedikit saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu, masuk.
saya di sini ingin mengantarkan Sultan Syahrir ini untuk membahas kemerdekaan kita. Langsung saja Bung, maksud kedatangan saya di sini adalah mohon izin Bung Karno dan Bung Hatta bahwasanya kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Maksud Bung Syahrir seperti apa? Jadi, tadi pagi saya mendengarkan berita saluran radio luar negeri bahwasanya Jepang menyatakan bersekutu. Dan saya rasa waktu ini adalah yang sangat tepat, Bung. Baik, begini saja Bung Syahrir. Pada intinya, kemerdekaan ini harus dibahas di rapat PPKI. Karena itu sudah menjadi ranah dan tanggung jawab PPKI di sana. Dan saya tidak akan menyenggol hal itu. Tapi Bung, jangan seperti itu. Kemerdekaan itu sesungguhnya adalah diperjuangkan, Bung. Bukan hadiah. Begini saja Bung Syahrir. Saya tetap pada pemberian saya. Apapun itu kata PPKI, saya bertahan. Jadi begitu ya, mungkin kalau begitu kami permisi dulu. Baik, ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua PPKI Soekarno mengundang Anda sekalian untuk hadir pada rapat PPKI yang akan dilaksanakan esok hari pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di kantor Sanyukaigi atau Dewan Penasehat Jepang di Jalan Pejambon nomor 2 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara semua untuk ikut saya besok pagi. Kita akan memboikot pertemuan PPKI besok pagi. Tapi Bung, pemboikotan ini tidak akan membatalkan PPKI. Benar Bung, kalaupun rapat PPKI ini mendesak untuk kemerdekaan kita ini untuk dilakukan lebih awal pada tanggal 24 Agustus, tetap saja kemerdekaan kita ini tetap dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Baiklah kalau begitu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau saya mengusulkan bahwa kita akan mendesak Bung Karno sekali lagi? Tetapi pada saat ini kita akan rancangnya sedemikian rupa agar desakannya lebih kuat. Kami setuju. Baiklah, lebih baik kita sekarang pulang terlebih dahulu dan nanti kita akan rapat lagi. Sepakat saudara. Lalu bagaimana selanjutnya Bung? Kita akan mendatangi Soekarno untuk membahas proklamasi kita. Kita, entah bagaimana caranya, akan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan janji dari ikatan Jepang. Saya setuju Bung. Sesuai dengan rapat kali ini, kita, saudara-saudara sekalian, percaya bahwasanya hak kemerdekaan Indonesia adalah suara rakyat. Percaya dengan Jepang, kita lepaskan segala ikatan dan janji mereka. Lalu siapa yang ingin menyampaikan hal ini pada Bung Karno dan Bung Hatta? Saya, saudara Gan, akan menyampaikan hal ini kepada mereka. Baik Bung, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat datang Bung. Silakan masuk. Ada pula pergerakan. Ayo masuk Bung. Silakan dinikmati tehnya tuan-tuan. Terima kasih. Kalau begitu saya kembali ke belakang dulu. Ya, silakan. Ya. Begini Bung, masuk datang kami ke sini ingin menyampaikan hasil rapat para pemuda. Ada apa dalam hasil rapat itu? Kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa Anda berbicara seperti itu, Bung? Anda tidak punya hak atas hal itu. Tidak perlu memperhatikan Jepang. Jepang itu sudah kalah dari sekutu. Saat ini adalah waktu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Begini, Bung. Saya tidak akan berani menyentuh hal itu. Karena apa? Karena saya harus memperhatikan prosedur PPKI. Baiklah, apabila Bung Karno tidak memproklamasikan kemerdekaan malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan. Kau lihat leher saya. Hei, lihat leher saya. Bunuh saya malam ini juga. Saya tidak peduli. Jangan menunggu besok. Bunuh saya malam ini. Kalau memang itu kemauan kalian. Baiklah, jika itu pilihan Bung Karno, kami para pemuda tidak dapat menangguhkan hal yang tidak diinginkan jika proklamasi tidak segera diumumkan siang ini. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Bung telah datang ke rumah saya.
Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usulan kita. Apalagi mereka berdua tidak mempercayai berita itu. Kemudian bagaimana para pendapat golongan tua, Bu? Mereka masih tetap tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Lantas kapan? Bukankah ini kesempatan emas untuk kita semua? Mereka bersikukuh untuk mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Dan Bung Hatta mengatakan kepada saya bahwa jika saya tidak setuju dengan apa yang mereka katakan dan mengira diri saya telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa kita harus memproklamasikan ini semua tanpa mereka? Tidak bisa. Hanya Soekarno dan Hatta yang pantas untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Sukarni. Dengan pendapat kita golongan muda yang bertolak belakang dengan golongan tua. Bagaimana jika kita adakan pertemuan dengan mereka secara tertutup? Apakah semacam penculikan itu? Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, harus dibawa kemana mereka berdua? Kemana saja, yang penting Soekarno dan Hatta aman. Sebaiknya tugas ini kita serahkan saja kepada Singgi, yaitu selaku anggota PETA. Saya setuju. Bagaimana Singgi? Apakah Anda keberatan? Baiklah, akan saya pikirkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok dekat Karawang? Karena di sana dekat dengan salah satu kantor pemusatan tentara PETA, yang dimana keamanannya pasti terjamin. Benar, saya setuju dengan usulan tersebut. Lalu siapa yang akan membawa mereka ke Rengas Dengklok? Saya dan Wikana akan membawa Bung Karno dan Koirul Saleh akan membawa Bung Hatta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan-tuan, ada apa ya pagi-pagi sekali dalam bertamu kemari? Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat itu. Ada hal penting yang kami sampaikan kepada Bung Karno. Apakah boleh kami bertemu dengan Bung Karno? Tentu saja tidak apa-apa. Baiklah, saya panggilkan dulu ya bapaknya. Baik, silakan. Selamat pagi. Iya, ada apa yang saya bisa bantu di sini? Katanya ada urusan penting. Sebelumnya kami minta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Bung Karno. Jadi begini, kami diutus untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari kota, yaitu tepatnya di Karawang. Kenapa harus keluar kota? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Apakah semua ini penting? Sangat penting, Bung. Baiklah, izinkan saya izin kepada Ibu. Bu, Bapak izin kami keluar dulu. Kemana, Pak? Ke Karawang bersama para pemuda itu. Pak, bolehkah saya ikut? Karena sejujurnya perasaan saya sudah tidak enak tentang Bapak selama ini. Apalagi saya juga tidak berani, Pak, di rumah sendirian dengan Guntur. Guntur akhir-akhir ini sering rewel dan nangis. Saya ikut ya, Pak. Baiklah, ayo cepat. Bagaimana, Bung? Apakah sudah selesai pembicaraan? Baik, sudah. Mari kita berangkat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kamu ganggu saya baca koran. Mari Bung, Anda harus ikut saya sekarang juga. Ada apa? Kemana? Ke tempat pengasingan Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda juga. Demi kebaikanku. Tapi bukan begitu, Saleh. Meskipun kita sudah melakukan perlawanan, tapi kekuatan tentara Jepang ini masih utuh, apalagi di Pulau Jawa ini. Gak bisa, Saleh. Ini sudah menjadi kesepakatan kita anak muda. Ayolah Bung, waktu Anda habis. Baiklah kalau begitu, Saleh, aku ikut denganmu. Rame-rame begini maksudnya apa, Sukarni? Jadi begini, Bu. Kami semua ingin kalian berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Ini saat yang bagus untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Duh, tunggu dulu Sukarni. Nggak bisa kayak gitu. Jepang ini pasti akan memerdekakan kita. Tapi waktunya bukan saat ini. Saya tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin memerdekakan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Benar, Bu. Saya setuju dengan itu. Kami para pemuda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia juga. Karena PPKI adalah wadah untuk Jepang. Dan jika kita terus seperti ini, kita akan dijajah terus-terusan oleh Jepang, Bu.
Sudiro, apakah kau mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya tidak tahu, Bung. Tidak mungkin, kau pasti mengetahui mereka. Kalau begitu, saya akan bertanya kepada Yusuf Kota dan Bukana terlebih dahulu. Halo, Bung. Apakah kau bisa menemui Tuan Ahmad Subajo bersama Wikana sekarang juga? Baik, Bung. Saya dan Wikana akan segera menuju ke rumah Ahmad Subajo. Ada apa, Bung? Mengapa Anda ingin menemui kami? Duduklah terlebih dahulu. Katakanlah, di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf Tuan, tapi kami tidak tahu keberadaan mereka. Katakanlah kepadaku, Wikana. Dan aku akan menjamin keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta kembalinya mereka ke Jakarta. Aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Benarkah jalannya keucapan itu, Tuan? Ya, saya bersumpah. Tapi sebelum itu, kembalikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan diadakan tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, kau bisa menembak kepalaku. Baiklah, sepertinya aku sangat bersungguh-sungguh dengan ucapanmu itu. Jadi, bisakah kalian mengantarkan aku kembali ke Rengas Dengklok? Baik, kami akan mengantar Anda. Sudiro, kau ikutlah dengan kami. Baik, Bung. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal. Mereka tidak dapat ditemukan di rapat itu. Izinkan aku menemui mereka. Anda tidak berhak untuk masuk dan mengambil mereka pulang, Bu. Kenapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka agar mempercepat proklamasi ini. Meski begitu, izinkan aku menemui mereka. Baik, saya izinkan. Baik, jika begitu kami izin untuk kembali. Silakan. Ada apa ini, Bu Barjo? Begini, rapat PPKI telah batal dan saya ingin memberitahuan kepada kalian bahwa Jepang memang benar telah menyerah pada sekutu. Benarkah itu, Bung Barjo? Benar. Namun begini, Bung. Saya ini tetap pada pendirian saya, di mana saya ingin kemerdekaan kita itu tetap melalui PPKI. Setuju. Mengapa, Bung Karno? Bukankah Jepang sudah mengaku kalah? Benar, Bung. Namun begini, saya ingin kemerdekaan kita itu tersusun rapi, begitu loh, Bung Hatta. Ya, begitu. Tenang dulu. Biarkan saya dengan Soekarno dan Bung Hatta berbicara. Silakan menuju keluar dulu. Baiklah. Bagaimana, Bu? Bagaimana, Bung Karno? Kenapa Anda ingin merdeka sesuai ketentuan PPKI? Begini, Bu. Saya hanya tidak ingin bangsa kita ini akan menumpah darahkan hal-hal yang tidak perlu. Saya hanya khawatir bangsa kita ini berperang, Bu. Tapi kaum muda sudah menyiapkan beberapa strategi untuk mencegah pas serangan pasukan Jepang maupun pasukan sekutu. Dan mereka sangat ingin bahwa proklamasi akan diadakan secepat-cepatnya. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, kita akan memproklamasikan Indonesia tanpa bantuan Jepang sama sekali. Setuju. Baiklah. Sepertinya itu adalah keputusan tepat. Saya akan mengabari kaum muda. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Silakan, Bung. Silakan. Terima kasih. Bagaimana, Bung, hasil rapatnya? Begini, kita akan memproklamasikan kemerdekaan kita selambat-lambatnya esok hari. Karena jika kemerdekaan tidak diproklamirkan paling lambat pukul 12 siang, maka saya rela mempertaruhkan nyawa saya. Baiklah, jika begitu, jika itu keputusannya, mari kita pulang ke Jakarta. Baiklah, mari.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, alhamdulillah ya, proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan. Iya, itu berkat kerja keras kita semua, jelas ya. Nah, kalau gitu, apakah bendera merah putih untuk proklamasi besok sudah disiapkan? Mengenai hal itu, sepertinya belum Pak Muhammad. Mungkin bisa kamu siapkan ya. Baik, kalau begitu langsung saya siapkan ya. Oh iya, terima kasih. Akhirnya selesai juga sang saka merah putih. Selamat malam dari Hotel Des Indes, ada yang bisa saya bantu? Maaf, apakah ada satu kamar kosong? Sebentar Tuan, saya cek terlebih dahulu. Maaf Tuan, semua kamar di hotel ini sudah penuh dan akan segera tutup sekitar jam 10 malam. Oh, jika begitu, terima kasih. Mungkin jika Tuan mau bersabar menunggu besok, ada kamar yang kosong. Bagaimana Tuan? Tidak usah. Mungkin saya akan menginap di rumah teman saya saja. Baiklah jika itu yang Tuan mau. Terima kasih telah menghubungi kami. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya hendak menyampaikan informasi bahwa hotel kamarnya sudah penuh dan juga hotel luar sudah tutup. Saya menyarankan bahwa kita akan segera menuju ke rumah Laksamana Maeda. Beliau adalah teman karib saya. Tapi bukan mereka orang Jepang? Bukan. Dia adalah orang yang sangat mendukung kepada negara kita. Kalau tidak salah, dia juga merupakan seorang perwira tinggi Angkatan Laut. Jadi pasti keamanannya terjamin. Baiklah kalau begitu, saudara-saudara. Kita akan langsung ke rumah Laksamana Maeda dan saya akan menghubungi Jenderal Muichiro untuk mengantar kita semua ke kediaman. Baiklah, kami golongan tua akan segera ke rumah Laksamana Maeda. Dan kalian, golongan muda, segera persiapkan untuk proklamasi. Baik, Bung. Baik. Untuk kapan kita akan melaksanakan proklamasi akan saya kabarkan ke kalian semua. Merdeka! Permisi Tuan. Ya, selamat malam Tuan Maeda. Mohon maaf kami telah mengganggu waktu istirahat Tuan. Selamat malam juga. Ada apa tuan-tuan kemari? Apakah ada masalah yang serius? Begini Laksamana. Kami telah mendengar tentang berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dan Jepang telah menyerah. Jadi kami ingin memastikan berita tersebut. Apakah benar? Dari mana tuan-tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita itu dari pemuda kami. Jadi dia mengatakan bahwasannya Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tersebut benar, namun kami masih merahasiakannya karena takut terjadi kericuhan dan Jepang juga masih punya tanggung jawab untuk keamanan Indonesia. Tapi begini Laksamana, kami ini didesak oleh golongan muda untuk segera memproklamirkan kemerdekaan kami. Jadi bagaimana? Itu ide yang bagus karena ini juga waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Laksamana menyetujui itu? Saya setuju. Baiklah. Baiklah kalau begitu Laksamana. Kami mohon tolong kepada Laksamana mengantarkan kami ke rumah Jenderal Muichiro. Baik, saya akan antarkan. Baik, terima kasih. Permisi Tuan. Ada apa malam-malam bertamu di rumah saya? Baik, mohon maaf. Maksud kedatangan kami ini ingin membahas kemerdekaan Indonesia. Saya sedang sibuk dan tidak bisa menerima tamu. Tapi Tuan. Saya akan memanggil bawahan saya untuk menemui kalian. Baiklah. Kita berdoa saja. Amin. Baik, langsung saja. Jadi kami di sini ingin memproklamasikan Indonesia. Maaf, sekarang situasinya sudah berubah. Status quo tidak bisa diubah lagi. Tentara Jepang di Jawa hanya bisa menuruti perintah sekutu, dan mereka semata-mata hanyalah alat sekutu. Kita tidak ingin terbelenggu lagi. Pemerintah Tokyo sudah memberikan kemerdekaan melalui sidang PPKI, yang mana akan dilaksanakan jam 12 malam ini di rumah Laksamana Maeda. Jika rapat itu dilaksanakan pagi tadi, akan kami bantu. Tapi setelah siang hari, kami sudah tidak bisa menolak perintah sekutu. Kita ingin kemerdekaan Indonesia akan dilangsungkan besok. Saya tidak peduli. Setuju semuanya? Setuju.
Akan lebih baik jika kalian merumuskan naskah proklamasi di rumah saya saja. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Tentu, terima kasih atas bantuannya Laksamana Maeda. Mungkin agar tidak terlalu ramai, saya memilih Bung Hatta, Bung Barjo, serta saya sendiri untuk merumuskan naskah proklamasi ini. Benar, sebaiknya memang Anda sekalian yang harus menyusun naskah proklamasi ini. Terima kasih. Tapi Bung, bagaimana dengan golongan muda ini? Biarkan golongan muda menunggu di ruang tamu. Saya dan Sayuti Melik akan menghampiri mereka. Oh, baiklah. Kami permisi dulu. Ya, silakan. Silakan. Baik, kita langsung mulai perumusan ya. Iya. Untuk hari ini saya akan mencatat. Silakan. Silakan jika itu mau. Lalu bagaimana pada bait pertama? Nah, ini saya sudah punya ide. Bagaimana untuk pembukaan katanya ini menggunakan kata proklamasi? Sepertinya kata itu cocok untuk naskah ini. Tentu Bung, saya setuju dengan hal itu. Baik, selanjutnya bagaimana? Tunggu sebentar, biarkan saya berpikir dulu. Silakan Bung. Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus itu. Baik, Bung. Bagus itu, Bung. Itu sangat bagus. Karena naskah ini menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Biar saya tulis itu. Baiklah, kalau begitu. Sudah bagus dan sudah selesai semua ya, Bung ya? Selanjutnya apa? Akankah masih ada yang kita bahas? Saya sudah berpikir untuk lanjutannya itu gini aja. Bagaimana jika begini? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu baik, untuk berikutnya. Saya setuju itu memperkuat gagasan kita akan kemerdekaan bangsa kita juga. Baik, akhirnya selesai juga. Mari kita temui para golongan muda. Ya sudah, ayo. Silakan. Bagaimana naskahnya, Bung? Apakah sudah selesai? Ya, sudah, Bung. Ini akan saya bacakan kepada kalian semua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17.08.05, Wakil Bangsa Indonesia. Mungkin dari apa yang sudah saya bacakan, adakah yang ingin ditambahkan? Silakan, Bu. Sepertinya ada yang janggal, Bu. Bagaimana jika kita beri sedikit perubahan? Apa yang harus diubah? Dalam konsep yang telah saudara sampaikan, terdapat beberapa keganjilan. Menurut saya, kata tempoh bisa diganti dengan kata tempo. Baik, saya terima, Bu. Lalu? Saya. Silakan, Bu. Bagian pula dalam tulisan Jakarta 17.08.05 sepertinya akan menjadi lebih jelas jika diubah menjadi kata Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Ide yang bagus itu, Bu. Mungkin ada lagi? Saya. Silakan, Bu. Satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia sebaiknya diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baik. Baiklah, kita akan memperbaikinya sekarang. Terima kasih atas partisipasinya, Bu. Maaf, apakah Sayuti Melik bersedia untuk mengkritik ini serta perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Bu. Baik, terima kasih. Bemdia, apakah kau bisa menemani Sayuti Melik? Tentu bisa, Bu. Baiklah, tolong ketik naskah ini dengan cepat. Oke, Bu. Bagaimana ini, Tuan? Saya tidak bisa menggunakan bahasa kanji. Baiklah, saya akan meminjamkan mesin tik dari konsulat Jerman. Baik, silakan. Ini, Bu, mesin ketiknya. Baik, terima kasih Laksamana. Dia tolong bantu ejakan saya. Baik, Bu. Ini, Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang ingin menandatangani naskah tersebut. Baik, terima kasih. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah kita semua yang hadir dalam rapat ini? Ya, saya setuju agar mengacu pada fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Bagaimana jika Anda dan Bung Karno yang mendatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia? Saya tidak setuju. Menurut saya, kami dari golongan pemuda lah yang mewakili rakyat, sehingga berhak untuk menandatangani naskah ini. Sedangkan PPKI hanyalah wakil dari pihak Jepang. Saya tidak setuju.
Saya lebih setuju jika Bung Karno dan Bung Hatta yang mendatangannya. Setuju. Baiklah. Saya dan Bung Hatta akan mendatangani hal ini. Sekarang naskah sudah selesai. Baiklah, yang harus kita pikirkan hari ini ialah di mana naskah ini dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk pembacaan teks proklamasi ini, yaitu di lapangan ikan. Mohon maaf, Bu. Saya menolak. Mengapa Anda menolak, Bung? Karena begini, Bu. Jika kita harus melaksanakan pembacaan proklamasi di sana, kita khawatir akan ada terjadi bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Syahrir yang ke sana untuk mengecek bagaimana keadaan di sana? Apakah aman atau tidak? Saya setuju dengan usul Tuan Subianto. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Bagaimana keadaan? Aman? Untuk saat ini bisa dikatakan aman. Masyarakat Indonesia belum datang ke sini. Baiklah, kita harus tetap waspada akan kedatangan masyarakat Indonesia. Jika mereka datang, langsung tembak saja. Baik, dimengerti. Bung Karno, Bung Hatta, gawat sekali. Ada apa ini, Bu? Para tentara Jepang sudah mengepung lapangan Ikada. Saya rasa kita tidak bisa melaksanakan proklamasi di sana. Mungkin akan lebih aman jika kita mengganti tempat proklamasinya. Maksud saya, bagaimana jika kita lakukan proklamasi di depan rumah Bung Karno? Saya setuju dengan saran Tuan Subarjo. Bagaimana dengan kalian semuanya? Setuju. Baik, hubungi para pemuda yang lainnya. Kita akan berpindah tempat. Yang awalnya lapangan Ikada berpindah ke depan rumah saya. Baik, Bu. Baik. Ya sudah, karena naskah proklamasi sudah diketik, jadi bagaimana kalau kalian pulang ke rumah masing-masing dan istirahat? Setuju. Ya, kami juga sudah lelah. Sebaiknya kita pulang saja ke rumah masing-masing. Dan juga terima kasih atas rumahnya Laksamana Mahendra. Kami mohon izin. Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka semuanya sudah tidak sabar untuk mendengarkan Anda membacakan naskah proklamasi. Baiklah, tenang saja. Saya menunggu Bung Hatta di sini. Ya sudah, silahkan. Tetapi jangan terlalu lama, karena kita semua sudah tidak sabar. Dan sebentar lagi, jam menunjukkan pukul 10. Baiklah. Maaf Bung Karno, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, tentu saja. Itu sangat wajib, karena itu sudah merupakan simbol kita merdeka. Lantas bagaimana dengan benderanya, Bung? Tenang saja, sudah istri saya jahitkan. Baik, Bung. Akan segera saya carikan yang bambunya. Saya permisi dulu. Silakan, Suhu. Oh iya, Bung. Apakah teks proklamasi sudah bisa dibacakan? Ya, sudah. Tenang saja. Apakah berarti kita sudah merdeka, Bung? Ya, betul sekali. Oke, Mawardi, minta tolong panggilkan istri saya, Fatmawati. Baik, Bung. Ini, Bung. Sudah saya bawakan tiang bambunya. Baik, terima kasih, Suhu. Bung, ini bendera merah putih dari Fatmawati. Ya, siap. Terima kasih, Mawardi. Maaf, Bung. Bisakah proklamasi ini segera dimulai? Ya, bisa. Ayo kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini, kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dan menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih pada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya dari mulai penjajahan bangsa asing. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk memerdekakan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita.
berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahunnya. Gelombangnya aksi kita untuk meraih kemerdekaan kita ada di naik turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidaklah henti-henti. Di zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat seluruh bangsa Indonesia. Pada musyawaratan itu, saya berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan kami nyatakan kebulatan tekad itu, dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku yang sungguh, yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Sekarang kalian semua sebaiknya berdatang proklamasi kemerdekaan Indonesia agar semua masyarakat tahu bahwa bangsa kita telah bebas dari penjajahan. Baik Tuhan, akan segera kami siarkan. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Merdeka! Merdeka! Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat, hentikan penyebaran berita itu! Untuk apa? Bangsa ini telah merdeka dan kami harus menyebarkannya ke seluruh penjuru dunia. Saya tidak peduli. Cepat kalian pergi dari sini. Apa kalian mengusir kami? Kalian kalau tidak ingin pergi dari sini, kalian terpaksa akan bertanda. Kalian ini akan kami segel. Sekarang kalian pergi dari sini. Baiklah, kami akan pergi.
Kita akan membuat wawancara radio baru dengan bantuan teknisi radio. Baiklah kalau begitu. Mari kita segera membuat wawancara tersebut agar berita kemerdekaan segera tersampaikan. Bahaya tak? Siang ini rencananya kelas kami ini mengadakan syuting video drama Hindu tentang proklamasi. Mari ikuti saya langsung. Bahaya. Ramen kita Soekarno himself menjadi kamu. Iya. Audio Rel. Ajo cingan ala ajo cing. Mau pamer kita habis ini ke Jogja. Action. I got my head out the sunroof.